Halo, selamat sore Tribuners. Kembali lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Nah, Tribuners, di sore hari ini kita dalam segmen Tribun Bacerita, dan di sore hari ini kita kedatangan salah satu tamu spesial. Dia adalah seorang pendeta dan namanya adalah Pak Pendeta Hizkia Mewengkang. Selamat sore, Pak Selamat Pendeta. sore. Ya. Pendeta ini adalah gembala di jemaat di GPD Eklesia Tateli ya Pak Iya, Pendeta. Tateli Puji, puji Tuhan. Dan dalam beberapa waktu ke depan ini kita akan membahas tema tentang eksistensi suku Yehuda yang bagaimana kondisinya sampai saat ini. Dan kita tak perlu berlama-lama, kita akan langsung berdiskusi langsung dengan Pak Oke. Pendeta Hizkia. Iya. Pak, bagaimana kondisi saat ini Pak? Sehat-sehat ini Pak di tengah situasi pandemi? Ya, puji Tuhan luar biasa. Kalau bagi kita sebagai pelaku dalam gereja, dalam pelayanan, kita lebih banyak merefleksi. Oke. Merefleksi akan situasi ini, melihat keadaan-keadaan, dan bagi kami juga itu adalah sebuah bahan untuk firman Tuhan, persiapan firman Tuhan tentunya. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, sangat baik, sehingga masih sehat, masih kuat untuk melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Oke Pak Pendeta, orang Oke. langsung ke pembahasan tentang eksistensi suku Yehuda Yes. Pak Pendeta. Oke. Memang orang mau bahas suku Yehuda, tetap akan kembali lagi ke pembahasan perjanjian lama itu Iya, Pak Pendeta, suku Yehuda. Jadi Pak Pendeta, orang mau mempertanya Pak Pendeta tentang siapa ini Pak Pendeta, dari Pak Pendeta pemahaman tentang siapa ini Yehuda ini Pak Pendeta. Yehuda itu adalah sebuah suku yang benar-benar lahir dari keturunan Yakub tentunya, yaitu Yehuda sendiri. Jadi Yehuda adalah leluhur dari suku Yehuda ini, dan suku ini adalah suku yang eksklusif. Kenapa saya katakan eksklusif? Berdasarkan fakta, memang benih ilahi Kristus itu berada di garis keturunan ini. Dan memang unik kalau kita mau lihat bahwa ada yang tertua, Ruben, Iya. dan masih ada yang lain-lain. Bahkan ada aspek kontroversial yang memang ada dalam Yehuda ini sebagai leluhur utamanya. Tetapi kenapa sangat luar biasa? Karena perjanjian atau janji berkat dari kepada Abraham dan Yakub ini ada di Yehuda. Dan itu janji yang luar biasa, yang benar-benar dia akan berada pada posisi berbeda level dengan keturunan-keturunan yang lain. Iya. Yaitu yang kita Yehuda, yang kita kenal yaitu Yahudi. Yahudi ya. Iya. Padahal kan Pak Pendeta, kalau dilihat Yehuda ini bukan anak-anak yang sulung ya. Biasa kan Iya. berkat itu kan paling kakak, tapi Ada, kan dia ya. di tengah. Nah, kenapa bisa begitu Pak Pendeta ya? Kita harus cermati baik-baik Iya, siapa Pendeta? bahwa memang ini adalah suku yang mereka sangat bisa mengambil perhatian Allah. Dengan ada sebuah tindakan yang saya coba lihat, saya pelajari semua ayat-ayatnya. Memang dari aspek kehidupan natur seorang Yehuda ini, memang dari kecil dia itu sudah terlihat sifat kepemimpinannya yang kita bisa lihat. Siap Pak Pendeta. Dia memang sudah terlihat ada leadership, karena kita tahu bersama dari suku Yehuda ini lahir raja-raja yang luar biasa. Iya kan? Keturunan raja, bahkan singa dari Yehuda yang kita kenal, yang terlihat dalam Wahyu 5 ayat 5. Iya. Itu menandakan bahwa Yehuda ini bukan sesuatu yang harus kita anggap remeh. Dia ini mempunyai strata yang berbeda dengan suku-suku yang lain, atau kakak adiknya ya yang kita lihat. Nah, dari kecil dia sudah memimpin kakak adiknya, sudah terlihat. Kejadian 37 ayat 26, Kejadian 43 ayat 3. Dan memang Yehuda ini merujuk kepada yang namanya memuji Tuhan. Karena Lea itu sudah mendapat 4 anak laki-laki, dia bersyukur. Dan yang paling utama sekali yang harus kita tahu bahwa ada sikap yang berada di Kejadian 44 ya. Kejadian Iya, 44 itu, ini yang saya lihat ya. Saya coba melihat
loh dia ada kontroversi sama Tamar. Iya. Menikahi, bukan menikahi tetapi dia berhubungan dengan Tamar, yaitu menantunya sendiri. Menantunya sendiri ketika Tamar mau mengejar sebuah garis keturunan, dia mau ada lahir, dia itu punya anak dari suku Yehuda, makanya dia menyamar menjadi istilah perempuan Sunda lah begitu. Ya, Dan dia mendekati Yehuda, dan Yehuda tidak tahu. Nanti Yehuda sadar bahwa ini adalah menantu, tapi sudah terlanjur kan? Pak Pendeta. Iya. Dan dari situ lahirlah Peres yang kita kenal. Yang itu ada masuk di dalam, kalau di dalam Matius 1 jelas garis keturunan yang luar biasa kalau kita lihat. Iya Pak Pendeta, memang selain kontroversi soal menikah dengan menantu, Yehuda ini juga kan Pak Pendeta terlibat ya waktu penjual mau jual Yusuf ke Mesir. Malah dia yang banyak sekali kontroversi, mau dibilang kontroversi juga nih Yehuda, dan tapi itulah yang kita saat ini mau coba sama-sama, atau Pak Pendeta bisa membagikan kepada Tribuners yang menonton. Mengapa Allah sangat begitu orang memberikan hak spesial juga kepada Yehuda ini? Kalau kita lihat dari sikap-sikap tadi, kayak dia yang istilah orang Manado bilang dia tuh paling bab paksa sekali ketika ada orang jual saja Yusuf, kan? Itu Pak Pendeta. Dan ada sebuah perubahan yang saya bisa katakan, sebuah peningkatan iman yang ada sama Yehuda itu ketika dia ada di dalam Kejadian 44 di situ, kan jelas. Di situ Yusuf sudah berada di Mesir. Dan ketika mereka berhadapan, Yusuf saat itu kan menjadi penguasa Mesir dan pura-pura mengancam. Kalau kita kan sudah tahu ceritanya, dia pura-pura mengancam sama mereka ini. Dan tiba-tiba ketika diancam, di situ Yehuda adalah orang yang bersuara bahwa dia rela berkorban demi keselamatan keluarganya. Ini adalah tipikal Kristus yang kita kenal selalu adalah bicara kasih. Kekristenan itu berbicara kasih. Kekristenan itu berbicara mengasihi. Kekristenan itu berbicara bagaimana kita mengikuti patron hidup itu berdasarkan Kristus. Nah, ini yang terjadi kepada yang namanya Yehuda ini. Yang sebelumnya dia berbeda, tetapi ketika dia berani mengambil keputusan bahwa saya akan membela. Nah, sifat rela berkorban ini sama seperti Kristus yang berkorban jiwanya untuk menyelamatkan kita. Ini kasih yang besar. Menurut saya ini kasih yang rela berkorban. Dan Tuhan mau mencari orang yang mau berkorban saat ini. Situasi mungkin kita corona. Iya, siapa Pendeta. Kita mungkin ada kebutuhan pribadi sebagai anak Tuhan yang memang, maaf bicara, kita saat ini ekonomi kita tidak seperti lalu. Semua tertepa itu, tetapi bagaimana sikap rela berkorban ini tetap ada? Ini pertanyaan. Buat kita anak Tuhan, orang Kristen untuk tetap berkorban dalam banyak hal. Antar sesama, di pelayanan, dimanapun. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Allah benar-benar melihat spesial akan Yehuda. Siap. Iya. Luar biasa, kayaknya terjawab juga kan. Banyak kan orang mau pikir orang biasa dulu di Alkitab yang lama banyak mengisahkan tentang Yusuf yang lebih kan banyak cerita tentang Yusuf. Kenapa Tuhan tidak pilih? Tapi dengan adanya penjelasan hari ini tentang spesialnya Yehuda, ternyata Tuhan Allah mempunyai pemahaman sendiri ya, atau pengertian bahwa memang Yehuda ini memang diberi hak khusus oleh oleh Tuhan. Oke, Pak Pendeta. Bicara lanjut soal Yehuda ini, Pak Pendeta. Bicara untuk eksistensinya sampai saat ini, Pak Pendeta. Kalau memang kita berbicara eksistensinya sampai saat ini, kita memang tidak bisa lepas dengan kontroversi yang ada. Oke, siap Pak Pendeta. Kontroversi bagaimana sikap mereka dalam perpolitikan dunia. Sikap mereka, kita tahu bersama bahwa banyak yang memang mereka ini melahirkan generasi-generasi yang besar. Orang-orang penting di dunia ini itu bersumber dari mereka semua. Dan kalau kita mau berbicara tentang eksistensinya lebih detail lagi, kita mau tidak mau harus merujuk sebuah aspek sejarah historical dari suku Yehuda ini atau Israel ini sendiri.
ketika memang pergulatan-pergulatan yang ada itu membuat mereka bertahan. Jadi berbicara eksistensi, ini berbicara juga usaha mereka mempertahankan itu. Ini bangsa yang, saya mau bilang hidupnya itu dari kita tahu bersama dibudak, diserang, diintimidasi, didiskriminasi. Wah, ini makanya mereka ini adalah orang yang atau orang-orang yang memang harus bersikap mental baja memang. Kalau kita melihat eksistensinya dari berbagai sejarah, dari penindasan-penindasan yang ada. Kita mulai saja dari ketika mereka suku di tahun ada di waktu mereka memisahkan diri kan, terjadi dua kerajaan Era utara. Salomo ya, Pak Iya. Pendeta, itu era Salomo. Setelah Salomo mati, mereka kan satu. Iya, Pak Pendeta. Dan ketika itu ada 10 suku yang memisahkan diri. Iya. Nah, jadi disitulah jadi yang namanya kerajaan utara dan kerajaan selatan. Iya, siap, Pak Pendeta. Nah, kalau kita mau lihat eksistensinya dari kerajaan utara ini yang dikatakan 10 suku yang hilang. Oke? Dari 10 suku yang hilang ini, ketika terjadi penyerangan yang besar, mereka terpisah. Jadi yang diserang dulu itu adalah kerajaan utara. Mereka diserang itu oleh Asyur. Jadi ketika mereka diserang Asyur di tahun 721 sebelum Masehi, ini yang saya katakan, ini yang 10 suku ini secara bertahap terasimilasi oleh bangsa mereka, sudah tidak tahu kemana karena penghancuran oleh Asyur ini. Inilah yang sebuah fakta secara diakronik sejarah. Kalau kita melihat runut secara kronologisnya, memang mereka hilang di sini. 10 suku yang hilang ini. Iya, Pak Pendeta. Nah, kalau kita berlangsung terus, kita maju terus, pada tahun 603 sebelum Masehi, kekuasaan bangsa Asyur itu digantikan oleh Babilonia. Babilonia menyerang, dan akhirnya kerajaan Yehuda yang kena. Habis itu kerajaan Yehuda di 587 sebelum Masehi. Dia kerajaan Yehuda hancur di situ. Nah, ini runtutnya sampai terjadi yang namanya pembuangan. Kalau kita lihat perjanjian lama, pembuangan di Babel. Karena yang menyerang Babel. Jadi mereka membawa semua. Dan 50 tahun kemudian Persia merebut kekuasaan dari Babel. Kan Babel pertama kan. Persia rebut. Tapi yang uniknya dari Persia ini, kemudian mereka mempersilahkan untuk kembali pulang. Yang kita kenal mungkin Esdra, dia kembali Esdra. untuk membangun semuanya. Tetapi ini yang penting, 10 suku ini hilang. Iya, 10. Iya, Pak Pendeta. Dan hanya ada 2 yang kita kenal, 2 suku yang sekarang itu Israel, yang memang eksistensinya jelas, dapat terlihat saat ini, dan mereka bisa kita lihat perkembangannya, walaupun memang mereka masih memahami dan menunggu sesuatu finalitas dari keimanan mereka. Makanya kita harus mampu membedakan antara Yudaisme dan Sionisme. Nah, ini yang ada di sana. Itu, Pak Nah, Pendeta? kalau Yudaisme itu adalah agama, dan kalau Zionisme itu bicara ideologi politik. Saya bisa jelaskan sedikit ya. Iya, Pak Pendeta. Supaya para juga. Kenapa? Tribuners. Karena para tribuners ya, Iya, para tribuners harus mengetahui ketika kita melihat masalah Timur Tengah, kita harus memiliki kacamata yang jelas melihat peristiwa ini. Bahwa ini adalah, kalau masalah Palestina, itu adalah berbicara tentang perebutan lahan. Jangan kita melihatnya langsung ditarik ke masalah agama. Nah, ini yang kacamata yang salah mengakibatkan tindakan yang salah, perspektif yang salah, menghasilkan tindakan yang salah. Nah, kita harus pahami dulu bahwa Yudaisme adalah sebuah paham kepercayaan. Dan Sionisme itu adalah ideologi. Nah, pada masa di mana terjadi pergolakan ya. Kalau kita tahu bersama bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi akan munculnya gerakan nasionalisme. Gerakan nasionalisme untuk menciptakan sebuah negara yang dapat menampung akan orang Yahudi ini. Artinya mereka punya negara.
Yaitu yang mempengaruhi sekali itu adalah 3 peristiwa besar, itu abad pencerahan, revolusi Prancis, dan perang Napoleon. Iya sih. Kalau kita lihat abad pencerahan itu ada di abad 16-17, di mana akal, kalau kita dengar itu Ausgrafung kalau dalam bahasa Belanda, di mana pada masa itu aspek-aspek dogmatis itu benar-benar ditentang oleh akal. Masa itu akal budi murni kalau saya dikatakan. Jadi di situ terjadi pertentangan aspek-aspek tentang orang mulai berpikir rasional untuk melihat hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal. Itu saja ya. Nah, abad pencerahan ini menggerus pemahaman orang Yahudi juga. Iya, Jadi siap. kalau kita lihat kenapa terjadi banyak terdikotomi atau menjadi banyak mereka sehingga memiliki berbagai ragam kepercayaan. Ada yang orang Yahudi ateis. Iya, bukan itu. Ada orang Yahudi yang monoteistik. Dia memang yang Musa percayai Elohim itu. Iya, siap. Tetapi jangan semua kita lihat begitu. Ada bermacam-macam orang Yahudi dengan kepercayaan keberagamannya. Bahkan ada yang melebihi dari iman keagamaan, yaitu ideologi dari orang Zionis ini. Nah, ini yang sering salah kaprah kita melihatnya. Siap. Nah, abad pencerahan ini membuat mereka berpikir lebih rasional sehingga tergeruslah kepercayaan atau tradisi dari orang Yahudi ini. Makanya ketiga hal tadi itu, abad pencerahan, revolusi Prancis, perang Napoleon itu mengakibatkan ada 2 hal, pemisahan agama dan kehidupan publik. Nah, ya kan? Mulai terpisah. Iya. Mereka mulai sadar, mereka harus keluar ini. Ada sebagian, makanya ada yang memang mereka kan banyak yang masuk berada di daerah Eropa. Siap. Setelah Jenderal Titus menyerang, banyak terjadi diaspora orang Yehuda ini. Ada yang pergi ke Eropa Timur, Eropa Barat, dan mereka mengalami hal-hal yang sangat-sangat saya kalau kita mau belajar sejarahnya itu sadis sekali. Mereka di Eropa Timur tidak memiliki, orang Yahudi itu tidak memiliki sebuah kehidupan yang baik. Terus persekolahan, pendidikan mereka tidak terima, tidak berhak untuk menerima. Bahkan mereka menjadi sebuah kekerasan yang terjadi kepada mereka itu ketika mereka ada di Eropa Timur. Nah, tiba-tiba ada seorang jurnalis yang bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl ini dia meliput kejadian di dalam revolusi Prancis, pergolakan politik yang luar biasa. Nah, dia di situ dia melihat kesusahan dari orang Yahudi ini. Nah, dia mau membentuk sebuah negara. Oke? Dari Theodor Herzl ini dia mulai bergerak. Theodor Herzl mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk berada satu perjuangan dengan dia. Tetapi satu sisi yang harus kita ketahui, itu terjadi penolakan juga di dalam orang Yahudi. Oke? Karena kita pahami bersama bahwa orang Yahudi itu memahami mereka akan menunggu sebuah pribadi Mesias, yang akan datang menyelamatkan mereka dan menyatukan suku-suku yang ada ini dan untuk kembali ke asal mereka. Gitu. Nah, jadi setelah itu Herzl ini terjadi tidak klop lah. Karena di satu sisi agama Yahudi tidak menyetujui adanya negara pemerintahan. Karena mereka kan memahami sistem teokrasi. Teokrasi terjadi, tetapi terjadi pembelahan lah, kalau saya bisa katakan terjadi pembelahan. Herzl berangkat dari aspek nasionalismenya dia. Dia berkata bahwa kita harus selamat. Theodor Herzl ini berkata kita harus selamat, kita harus mencari solusi supaya kita orang Yahudi ini dapat diakui sebagai sebuah negara dan kita dapat bertumbuh. Dia mengkritisi akan pemahaman agama Yahudi itu sebagai sesuatu yang kalau saya boleh katakan tidak bisalah menunggu itu, masih lama, kita harus bergerak sekarang. Disitulah terjadi pembelahan yang namanya Zionisme. Jadi kalau orang bicara Yahudi itu bicara ras dan agama. Kalau kita berbicara Zionisme
itu berbicara ideologi dan politik. Luar biasa memang diskusi di siang hari ini Tribuners. Iya. Ya, Tribuners bisa memahami kan apa arti Zionisme dan Yahudi. Iya. Menarik Pak Pendeta, tadi Pak Pendeta menyinggung soal menunggu Mesias, menunggu yang dari Yahudi. Oke. Nah, orang kembali ke bicara tentang yang Kristen, Pak, yang percaya Yesus. Itu kenapa Pak Pendeta, bangsa Yahudi itu menurut pengertian Pak Pendeta, kenapa mereka masih menunggu nak mengakui bahwa Yesus itu Mesias, sama dengan orang kan yang Nasrani percaya dengan Kristen mengakui bahwa Yesus sudah datang Mesias. Iya. Tapi dorang kenapa sampai begitu Pak Pendeta? Memang itu juga tidak bisa lepas dari penggenapan Alkitab juga. Oh, siapa Pendeta? Bahwa memang semua ini sudah terjadi sesuai apa yang memang berada di dalam pengaturan Tuhan. Siap. Dan kalau kita harus pelajari, memang Tuhan seakan memberi sebuah pelajaran bahwa kalau kita mau cari Tuhan, kita harus menanggalkan semuanya, kepintaran kita. Karena kalau kita lihat bangsa ini kan bisa, kalau dikatakan orang Manado bilang keras tengkuk lah. Mereka prinsipnya luar biasa. Dan kalau kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Yisrael itu kan Allah yang Esa. Coba kalau kita boleh coba nanti Bro bacakan Ulangan 6 ayatnya yang keempat, pasal 6 ayatnya yang keempat. Ulangan 6. Iya. Ayatnya yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya. Nah, ini adalah sebuah tradisi yang jelas. Siapa Pendeta? Tradisi yang jelas yang dipegang oleh turun-temurun. Ini tidak bisa. Orang Yahudi ini pegang mati ini. Ulangan 6 ayat 4 ini. Nah, di situ dari dorong pakai ayat ini jadi pegangan mereka, pegangan hidup. Pegangan hidup ya. Yang menjaga rules akan aspek kepercayaan mereka. Ini yang saya berkata bahwa mereka tidak mempercayai Allah lain selain Allah yang menyelamatkan mereka, menebus mereka di Mesir. Iya. Jadi tidak bisa ada Allah yang lain. Tetapi yang harus kita lihat, kalau Bro Randy bertanya kenapa mereka tidak percaya Yesus, ya ini alasannya. Ini prinsip tradisi yang mereka pegang. Jadi ketika Yesus hadir untuk menyelamatkan manusia, mereka tidak akan pernah mengenal itu. Karena prinsip mereka, siapa kamu? Malah kalau ada yang pada masa itu menyatakan dia adalah raja, wah itu sangat bahaya itu. Tetapi itulah Kristus, dia hadir. Jadi ada sebuah ikatan prinsip hidup, tradisi yang tidak bisa ditawar oleh orang Yahudi. Sehingga ketika Kristus hadir, mereka memegang itu dan tidak menganggap Kristus. Itu ya dari kenapa mereka tidak menerima. Pada dasarnya berbicara tradisi, yang itu yang mereka turun-temurunkan kepada anak-anak mereka, keturunan mereka. Nah, sebagai seorang ini bicarakan dalam kaitan Tribun Rohani Pak Pendeta ini ya. Dari menurut Pak Pendeta sendiri sebagai orang Kristen, orang yang percaya Yesus, semestinya orang ketika berhadapan dengan orang Yahudi, apalagi di sini kan sudah ada komunitas orang Yahudi. Sikap orang itu sebenarnya harus seperti apa Pak Pendeta? Karena kan bertolak di sana kan juga ada kaitan selalu Yahudi kan tidak bisa dipisahkan selalu dengan Israel kan. Mungkin orang di Sulawesi Utara berpikir namanya Israel selalu cerita Yesus, tapi jangan sampai ketika ada orang dengar berbeda pengajaran itu seperti apa. Kalau melihat kalau kita berkata mereka tidak mengakui kita. Oh, siapa Pendeta? Orang Yahudi kan tidak menerima bahwa mereka sampai detik ini menunggu sebuah hal yang mereka sangat nanti-nantikan, yaitu Mesias datang, menyelamatkan mereka dan menyatukan mereka. Jadi ketika kalau kita mau melihat mereka, ya itu yang saya katakan, perspektif kita harus bagaimana dulu gitu. Nah, kalau kita mau ketemu mereka, ada satu hal yang harus jangan kita lupakan. Bagaimanapun mereka itu, kita harus tetap memberkati mereka. Sekali lagi, kita harus tetap berdoa dan memberkati. Ini umat pilihan Allah. Itu tidak dapat ditawar, tidak dapat dikurang. Ini kalau saya lihat dari perspektif Alkitab kita tidak melihat dari perspektif politik,
masalah-masalah Timur Tengah yang lain-lain. Tetapi yang kita lihat di sini dari perspektif Alkitab bahwa jelas ini adalah umat kesayangan Allah. Bahkan dalam Kejadian 27 ayat 29 kan di situ dikatakan, siapa yang mengutuk aku akan dikutuk, dan siapa yang memberkati aku akan diberkati. Nah, tapi sikap kita ketika bertemu mereka, kita tetap hormati. Siap. Mereka sudah ada di wilayah kita Sulawesi Utara ini. Yang saya harapkan sebagai hamba Tuhan, kita harus welcome terhadap mereka. Iya, siap Pak Pendeta. Artinya Kristus mengajarkan sebuah saling pengertian. Sikap kasih itu adalah memahami. Ya tentu memahami perbedaan. Walaupun kita berada dalam prinsip keimanan yang berbeda-beda. Saya pegang prinsip yang tentang Kristus adalah Tuhan dan lain-lain. Dan ketika mau masuk kepada yang lain juga berbeda. Tetapi disitulah keberagaman kita. Kasih sebagai identitas anak Tuhan itu dilihat dari mana kita menerima akan agama-agama lain. Siap, Mereka saudara kita. Memang itu satu penjelasan yang luar biasa itu Pak Pendeta sudah memberikan pencerahan, karena memang seiring kan dong ada di sini komunitas Yahudi, terus juga bertemu dengan sesama umat Kristiani, ya terong bersikap seperti apa itu juga menentukan Pak Pendeta. Jangan sampai ada pemikiran yang salah, pemikiran ketika berhadapan tiba-tiba dengar pengajarannya itu ya. Terus orang Kristen agak kebingungan, jangan sampai semua ada pemikiran yang sedikit negatif ya Pak Pendeta. Betul. Tapi dengan penjelasan dari Pak Pendeta Kiki tadi, Hizkia Memengkang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa bahwa orang sebagai orang Kristen harus mempunyai kasih ya Pak Pendeta. Sifat yang luar biasa. Oke Pak Pendeta, karena memang juga Pak Pendeta ada di terbatas oleh waktu Pak Pendeta. Penjelasan tadi sudah luar biasa. Dan biasanya Pak Pendeta di podcast di Rohani ini, Tribun Rohani, biasanya ada bagian doa Pak Pendeta setiap kali acara podcast. Saya selalu meminta narasumber untuk berdoa bagi Tribuners. Mungkin kan Pak Pendeta selain membahas Yehuda kan paling juga ada orang di rumah mungkin yang nonton sementara dalam keadaan sakit, sementara mungkin dalam kebutuhan apapun Pak Pendeta. Kalau meminta Pak Pendeta berdoakan buat Tribuners. Tribuners yang ada ya. Kita langsung berdoa. Iya Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang selalu memahami kami. Engkau satu-satunya jalan yang terbaik ketika kami di dalam masalah. Ketika kami di dalam pergumulan apapun itu Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang selalu memahami kami melebihi dari manusia. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Dan pada saat ini di akhir perbincangan kami mau berdoa buat Tribuners yang ada dimanapun mereka berada yang sementara menyaksikan akan perbincangan kami ini. Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Apakah itu kebutuhan ekonomi, pergumulan apapun Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu berdoa agar Tuhan memberkati mereka. Dimanapun Tribuners berada. Mereka yang mungkin menyaksikan, mungkin ada di dalam pekerjaan, di rumah mereka, di dalam kendaraan Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, kebaikan-Mu akan selalu terarahkan kepada mereka. Sehingga mereka mempunyai pemahaman yang benar terhadap firman. Mereka akan menampilkan kasih. Yang mungkin pada saat ini sakit disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang mungkin pada saat ini dalam tertutup jalan, dibukakan jalan di dalam nama Yesus. Yang dalam masalah Tuhan kami berdoa dari tempat ini. Agar Tuhan memberikan jalan keluar dan menolong umat-umat-Mu. Tribuners dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau berkati juga kantor Tribun ini, staff office yang ada. Jadikan tempat ini Bapak sebagai saluran untuk penyampaian firman Tuhan, kebenaran, dan juga menjadi patokan untuk penyampaian kasih. Karena Engkau adalah kasih, Tuhan yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta buat waktunya di siang hari ini, di sore hari ini sudah datang di podcast Tribun Bercerita. Memang menarik Pak Pendeta. Menarik. Ini jarang tuh orang ada podcast kok membahas soal eksistensi Yehuda. Memang kalau bicara eksistensi Yehuda itu dalam, tidak cukup cuman 40 menit. Tapi yang saya harapkan Tribuners mempunyai pandangan yang benar terhadap Yehuda, Israel, dan mempunyai kacamata yang benar dan juga
memiliki sikap yang benar terhadap mereka. Siap. Kita anak-anak Tuhan, tentunya kita harus menerima keberagaman yang ada. Iya, siap Pak Pendeta. Oke, nanti kali waktu orang datang lagi berbincang Siap. dengan tema ya, Pak, dengan tema yang berbeda Pak Pendeta. Oke. Senang sekali kita di sini dengan teman-teman kru Tribun Manado. So, lihat Pak Pendeta memberikan pencerahan yang luar biasa hari ini. Oke, Tribuners, itulah waktu kita di sore hari ini dengan Pak Pendeta Hizkia Mewengkang. Jadi, terus sudah membahas tentang eksistensi suku Yehuda. Iya. Dan ke depan Tribuners kita akan bertemu lagi dengan Puji Pak Tuhan, Pendeta ya. Hizkia untuk Siap. membahas tema yang lain lebih mantap lagi Tribuners. Dan pastinya Tribuners kita selalu mengimbaukan buat Tribuners yang sementara menonton siang hari ini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada di situasi pandemi yang saat ini mengalami peningkatan ya. Angka COVID makin meningkat sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat untuk tetap pakai masker. Dan juga kalau ada vaksin booster, silakan Tribuners vaksin booster untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Terima kasih buat waktunya di sore hari ini Tribuners. Salam saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado, dan salam sehat.